Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji Ramadan dalam pertemuan yang ke-8 yang insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir kita ngaji di bulan Ramadan tahun ini. Seperti biasa, mari kita hadirkan Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan musannaf kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika wal mutaqaddimin wal mutaakhirin wa anshur alaina khazaina rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-30, adabut tilmid ma'a ustadzihi, yaitu adab sopan santun, etika seorang murid terhadap gurunya. Adabut tilmidzi utawi iki iku nerangake tata kramane murid. Adabut tilmidzi utawi iki iku nerangake tata kramane murid ma'a ustadzihi sertane gurune murid. Ma'a ustadzihi sertane gurune murid. Ayuhat tilmidzu, he eling-eling murid. Ayuhat tilmidzu, he eling-eling murid. Al-adibu kang sopan. Al-adibu kang sopan. Inna ustadzaka, setuhune guru ira. Yat'abu iku kangelan sapa ustaz kasiron kelawan akeh. Kasiron kelawan akeh fi tarbiyatika. Fi tarbiyatika ing dalem mendidik ira. Yuhadzibu
Terus kalau ibu cukup sakina itu berarti apa? Itu berarti tidak paham apa yang harus dilakukan seorang anak, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid, siswa, santri. Nah, yang pertama, siswa-siswi yang mempunyai etika, yang mempunyai tata krama, ini mengharuskan ketika mendidik kalian. Selain guru itu tidak hanya memikirkan bagaimana cara menyampaikan ilmu saja, tapi dalam guru itu tugasnya juga bagaimana bisa mengkondisikan kelas, bagaimana bisa mengkondisikan sekolah, bagaimana cara menyikapi anak-anak didiknya. Nanti ada anak didik yang nakal, sing berhenti, sing tidak sehat, tidak pernah ngomong. Lalu semua itu adalah tugas dewan guru. Ya makanya ada di sini dijelaskan bahwasanya tugas dewan guru itu tidak mudah, sulit. Makanya jangan sampai dewan guru itu kalian sakiti, baik dengan perkataan, baik dengan sikap kalian. Ini jangan. Karena apa? Dewan guru itu adalah orang yang memberi ilmu kalian. Makanya kalau dalam kita dulu, seorang guru dan orang tua itu kedudukannya lebih tinggi dari dewan guru. Seorang kiai itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang tua. Saya ulangi lagi ya. Seorang guru atau kiai itu kedudukannya kalau dalam ilmu agama itu adalah kedudukannya lebih tinggi dari orang tua. Bukan kenapa Pak? Padahal orang tua itu kan yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang yang mengasihi kita semua hal. Kenapa Pak? Orang tua itu justru nomor 2, kenapa kok nomor 1 itu dia guru? Kenapa? Ya, kalau di ala-alanya Uqabbilu ustadi alana siwalidi wa inna lani walidil fadlur wal-karab. Ini kata ulama. Uqabbilu ustadi, saya itu mendahulukan kepentingan guruku dibanding kepentingan orang tuaku. Walaupun saya itu mendapatkan bimbingan, walaupun saya itu mendapatkan uang saku, walaupun saya itu mendapatkan pakaian dan lain sebagainya, itu dari orang tua. Kenapa? Karena dewan guru itu adalah orang yang memberi ilmu kalian. Ya, orang yang memberi ilmu kalian. Kalian bisa pintar, kalian bisa mengerti ini itu. Itu rata-rata ya dari dewan guru, bukan dari orang tua. Nah, itulah yang menyebabkan bahwasanya apa? Seorang guru, seorang kiai, ustadz itu kedudukannya lebih tinggi dari orang tua. Makanya kalau di ala itu diibaratkan bahwasanya apa? Manusia kita, ya, manusia itu bagaikan tempat. Manusia itu bagaikan tempat. Tempat itu akan mulia, tempat itu akan berharga, tempat itu akan dimuliakan oleh orang. Kalau tempat itu juga istimewa. Bagaimana tempat itu istimewa? Bagaimana orang itu bisa istimewa, bisa hebat? Kalau orang itu mempunyai ilmu. Ya, orang itu kalau mempunyai ilmu itu kedudukannya lebih tinggi, pasti. Makanya Pak, orang tanpa ilmu dia itu tidak ada mulia. Contoh
contoh misalkan orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah sekolah, orang yang tidak pernah ngaji, ini kira-kira mulia atau tidak? Ya tidak. Ya spontan, lalu mungkin seperti orang-orang yang ya nggak jelas, ya orang yang nggak jelas, soalnya apa? Nggak ada ilmunya. Nah makanya tadi Pak, manusia kita itu diibaratkan tempat. Sedangkan ilmu itu diibaratkan sebagai mutiara. Mutiara dalam tempat itu mulia mana? Jelas mutiara. Tempat itu temannya mutiara. Temannya mutiara itu dihormati orang. Kedudukannya tinggi. Itu gara-gara mutiaranya apa tempatnya? Gara-gara mutiaranya. Coba kalau seandainya mutiaranya diambil, tempat itu tidak akan mulia. Sama dengan manusia. Manusia itu adalah tempatnya ilmu. Sedangkan ilmu itu adalah bagian mutiaranya. Jadi kalau manusia itu tidak punya ilmu, itu berbeda, ya tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Nah, ya, jadi kenapa kita itu harus mendahulukan dewan guru? Kenapa harus mendahulukan kiai ustadznya? Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu bisa mulia gara-gara guru. Ya, sekarang orang tua hanya sekedar ngasih ya samu, ngasih pakaian, ngasih uang jajan dan lain sebagainya, keperluan kita sehari-hari. Nah itu ternyata apa? Itu ternyata masih kalah dengan dewan guru yang ngasih kita ilmu. Kita sekolah akhirnya apa? Kita tahu bagaimana ilmu itu kita pelajari, bagaimana kita menerapkan ilmu itu, bagaimana. Nah itu adalah tugas dewan guru. Makanya dewan guru itu tugasnya itu besar, sulit. Ya. Kalian kalau jadi murid, jadi santri, ya harus patuh, harus tunduk. Tidak boleh kalian menyakiti seenaknya. Makanya ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, itu kenapa kiai-kiai dulu itu kok hebat-hebat itu kenapa? Ya, kiai-kiai dulu itu kok hebat-hebat itu kenapa? Ya dia nggak pernah yang namanya menyakiti gurunya, nggak pernah yang namanya melanggar guru. Disuruh saya, disuruh dia, ya. Apalagi kalau dalam pesantren itu, ya, pesantren itu masya Allah subhanallah. Jadi misalkan apa gurunya kiainya itu nyuruh A, dia masuk. Padahal banyak cerita-ceritanya itu, cerita-ceritanya orang-orang hebat dulu. Ya, ada orang mondok, niatnya itu mondok. Yang namanya mondok kan mencari ilmu, ya, mencari ilmu, belajar di pondoknya Pak Yai itu. Tapi ternyata sampai pondoknya Pak Yai itu justru kalau nggak boleh ngaji, Kemudian datang ingin ngaji langsung sama ini, tapi apa nggak boleh ngaji tuh? Kan gitu, nggak boleh ngaji. Justru apa? Disuruh misalnya merawati tandanya, sawahnya, tegalnya. Maksudnya kalau santri dulu, kadang dapat 1 tahun, berapa tahun langsung dipanggil. Contoh di sini loh, sudah kamu sekarang pulang, loh, ngaji nggak pernah sama kiainya. 1 tahun, 2 tahun ternyata apa? Dipanggil malah disuruh pulang. Bukan hanya disuruh pulang, tapi apa? Disuruh bangun produk. Tapi bingung. Kan pernah ngaji kalau kiai ini, tapi apa? Malah ditongkon bergawe, ditongkon apa? Ngurusi bergawe sawai, terus dipanggil, terus dikon gawe itu kan bingung. Ya, tapi berhubung barokahnya nurut sama kiai ini, ya akhirnya apa? Anak itu walaupun bingung, ya Allah Bapak ini, aku belum pernah ngaji, belum pernah belajar, belum pernah menuntut ilmu. Ini
ini kok saya disuruh di sawah, rumah sawahnya 1 tahun disuruh boyok, disuruh pulang, disuruh membangun bambu. Ini posisi Pak Yai ini. Ternyata berkat dia itu nurut, nggak pernah bendakno, nggak pernah bantah sama gurunya, dia sudah itu mantep pulang. Ya bilang lagi, ya tiba-tiba itu apa? Ya alhamdulillah tetangganya ngaji. Padahal kan dia itu nggak pernah ngaji sama kiainya. Dikira apa? Dikira 1 tahun 2 tahun itu ngaji. Ya sudah, tetangganya ikut ngaji, tetangganya lagi. Akhirnya apa? Santrinya itu sampai ribuan, puluhan ribu. Tuh, santrinya puluhan ribu. Tapi kan cerita ketika lambungnya nggak pernah ngaji sama gurunya, itu buahnya kayak gitu. Ya, santrinya Mbak Holil itu sama buahnya. Kalian kalau tahu cerita-ceritanya santrinya Mbak Holil, ya Mbak Holil yang punya banyak karya, itu santrinya ya gitu. Banyak santri-santri yang Mbak Holil itu yang dulu nggak pernah ngaji. Jadi santrinya Mbak Holil itu ada yang dipasrai kebunnya, ada yang dipasrai untuk bangun. Contoh, kamu nggak usah ngaji, ya udah kamu ngurusi bangunan itu. Bagaimana anak-anak itu bisa nggak kepanasan, nggak kehujanan, ya sudah kamu urusi bangunan, kamu urusi sawah, kamu urusi ini itu semuanya. Nggak pernah ngaji. Tapi apa? Santrinya Mbah Holil semuanya jadi orang sukses, semuanya jadi orang-orang hebat, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu soalnya apa? Soalnya mantep. Nggak pernah yang namanya dengan gurunya itu nggak pernah. Mbah Hasyim Asy'ari kenapa bisa seperti itu? Mbah Hasyim Asy'ari ternyata apa? Pernah gendong Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Mbah Hasyim Asy'ari ternyata pernah gendong Nabi Khidir. Kita tahu bahwasanya apa? Nabi Khidir itu biasanya apa? Nabi Khidir itu biasanya minggu, sering minggu. Apa sering minggu? Sering apa minggu biasanya? Menyamar, ya. Nabi Khidir itu sering menyamar untuk menjadi orang-orang yang kayak orang gembel, kayak orang-orang yang minta-minta, orang-orang yang kayak tidak jelas. Nah, pada suatu hari Nabi Khidir itu Nabi Khidir itu beliau bertamu datang ke rumahnya Mbah Holil, pondoknya Mbah Holil. Tapi Mbah Holil itu, ya, Mbah Holil itu tahu bahwasanya tahunya itu adalah Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Khidir ketika datang ke pondoknya Mbah Holil itu berubah apa? Nyamar jadi apa? Nyamar jadi pengemis, orang yang gembel, musuh semuanya, hujan-hujan, kotor semuanya. Terus di samping itu jempol, kakinya itu nggak sehat. Coba kamu bayangkan, ya, malam-malam, ya ada tamu, hujan-hujan, kotor semua, musuh semuanya. Terus bertamu ke rumahnya Mbah Holil bangkalan. Sama Mbah Holil bangkalan langsung bilang, wahai santri-santriku, siapa di antara kalian yang mau gendong tamu saya? Itu ada tamu saya, pakai pakaian yang lusuh, pakai pakaian yang morat-marit, kucak-kacir semuanya, kotor semuanya, hijau-hijau, basah kulit semuanya. Siapa yang mau menggendong orang itu tamu saya. Semuanya pada diem. Ya, semuanya pada diem. Nggak ada yang gendong, nggak ada yang menuntut, nggak ada siapa-siapa. Soalnya ya mungkin ya seperti kita mungkin ya kalau disuruh kiai ya, waduh, kok kiai ngomong kok ngomong, orang kecil yang susu kafe, terus apa, si kiai kamu ada kok. Akhirnya apa? Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari saja langsung istilahnya langsung dikodoh, gilai, langsung, ya, Mbah Hasyim Asy'ari langsung nemui tamunya tadi itu yang jauh sana, ya, langsung dibopong sama Mbah Hasyim Asy'ari, ya, dibopong digendong sama Mbah Hasyim Asy'ari, langsung ditaruh atau diletakkan di sampingnya Mbah Holil. Setelah ngobrol lama dengan Mbah Holil,
selesai sudah waktunya untuk pulang. Akhirnya apa? Bang Holil juga sama. Cung-cung, santri-santriku, siapa di antara kalian yang mau mengantarkan tamu saya ini ke rumahnya? Semuanya juga ada di sini. Ya, yang mungkin dokter atau bagaimana yang nanti semuanya ada di sini. Tapi yang justru yang jawab siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin orang sendiri boleh, saya yang akan mengatakan langsung seperti itu. Padahal kotor, semuanya kotor. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah dipotong lagi, digendong lagi tamu itu. Ya, yang dengan segala kekurangan. Akhirnya apa? Dipotong. Setelah pulang, ya, berantar Nabi itu berantar setelah Hasyim Asy'ari, bahwa menentukan sama santri-santrinya. Contoh, kamu tahu nggak? Tamu saya tadi tahu nggak? Tamu saya yang kesini tahu? Tapi tadi siapa tahu nggak kalian? Bukan sempat ya. Saya tidak tahu. Tapi semuanya jawab tidak tahu. Tahu nggak? Tamu saya tadi itu orangnya yang jempol, orangnya yang lusuh, orangnya yang kotor semuanya, bocor jana, dosa-dosa semuanya. Itu tadi siapa? Itu adalah Nabi itu. Masya Allah, langsung banyak murid-muridnya sampai-sampainya bahwa itu langsung nangis. Ya Allah, ngerti yang ngono aku yang sing gitu, ngerti yang ngono aku sing gitu, ngerti yang ngono aku sing bodoh. Terus selanjutnya kan yang dikatakan oleh nanti orang yang bisa meneruskan, orang yang bisa mewasiati ilmu itu adalah orang yang gendong Nabi Hidir itu, yaitu siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Itu apa? Cuma hidup. Tapi hukum yang dihidup itu adalah Nabi Hidir. Dapat jaminan seperti itu, ya, dapat jaminan orang yang bisa mewarisi, istilahnya orang yang bisa mewakili semua ilmu-ilmuku itu adalah orang yang gendong Nabi itu. Itu siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya punya nama seperti itu. Siapa yang tidak kenal NU itu orang Indonesia? Siapa yang tidak kenal NU? Se-Indonesia, bahkan di luar negeri itu banyak yang sudah mengenal NU. Ya, saya dulu waktu di kuliah di Mesir itu termasuk jajaran Rois Surya. Rois Surya, apa atasnya Rois Surya? Ya, jajaran pengurusnya NU itu ada banyak sekali jajarannya itu ulama-ulama dari Mesir. Bukan apa? Itu betul ulama. Itu kan maksudnya apa? Orang Indonesia. Tapi apa? Pangkat paling tinggi, pendidikan paling tinggi itu ternyata banyak diduduki, ya, banyak diduduki oleh ulama-ulama Mesir yang sekali berinternasional. Nah, ya, itu NU yang istilahnya yang mendirikan adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya kita harus bangga. Kita jadi bagian Nahdlatul Ulama, kita itu harus bangga. Ya, tidak semua kelompok, tidak semua ormas yang sehebat NU. Bahkan Pakistan, negara-negara lain itu sudah banyak memiliki apa sih kehebatannya NU? Pakistan, ya, Pakistan, negara-negara yang lain, Mesir, Mekah, Saudi, Australia itu sudah banyak. Seperti apa sih NU itu? NU itu katanya ada wasatiyah, Islam wasatiyah, Islam Nusantara, Islam yang tengah-tengah, Islam yang mengajarkan tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tengah-tengah, sedang. Ya, tawasul istilahnya kita belajar di Al-Qa'alah. Ya, tawasul tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu lembek. Nah, itu adalah NU yang mendirikan orang hebat. Ya, kita kembali lagi kepada kepatuhan seorang santri terhadap gurunya. Orang kalau patuh, ya, pada gurunya, ya insya Allah banyak hal cara bagaimana orang itu mendapatkan ilmu yang manfaat. Banyak orang yang ketika belajar dia itu cerdas, dia itu pintar, dia itu ya di atas rata-rata dari teman-temannya. Tapi ternyata apa?
dia itu ya mohon maaf mungkin kehidupannya tidak manfaat, tidak memberikan manfaat kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Kenapa? Karena salah satu ilmunya itu tidak manfaat. Kenapa? Karena tidak manfaat itu gara-gara ketika dikelas dia itu sering tidak membuli, sering menyepelekan pelajaran. Mas gampang, pelajaran itu satu motor sekali motor gampang. Banyak kan orang seperti itu. Murid seperti itu kan banyak biasanya, murid seperti itu biasanya anak-anak yang pintar, yang mampu cerdas. Ya, orang pintar, teman kami yang mungkin pintar, dia semester atau dia tahu itu ranking satu itu biasanya ya orang sombong biasanya, tapi sebenarnya tidak ya. Akhirnya apa? Akhirnya menyepelekan pelajaran harus gampang, lalu harus gampang menyepelekan pelajaran, menyepelekan dewan guru, menyepelekan semuanya disepelekan. Ya, ini jangan sampai terjadi pada kita, jangan sampai terjadi pada kalian. Karena kemanfaatan ilmu itu tidak bisa dipandang ketika kalian itu duduk di bangku sekolah. Tapi kemanfaatan ilmu itu bisa dipandang ketika kalian itu nanti ketika sudah berkeluarga, sudah di rumah, sudah berkecimpung dengan masyarakat. Banyak orang yang katanya cerdas, katanya pintar waktu sekolah, waktu ngaji, waktu mondok, tapi apa? Dia itu tidak bisa memanfaatkan ilmunya, tidak bisa menularkan ilmunya, tidak bisa mentransfer ilmunya. Gara-gara apa? Ya gara-gara itu dia ya walau guru nih, walau ilmu nih, gak pernah menghargai jiwa guru, gak pernah menghargai ilmu. Nah ini jangan sampai terjadi pada kita. Yuhadi itu akhlak kota. Seorang guru itu adalah orang yang mendidik akhlak kita. Nah itu tidak baik, nah itu bagus dilakukan, nah itu kerjakan, nah itu adalah orang yang membersihkan akhlak kita, etika kita. Orang yang selalu menasihati kita, orang yang selalu mentransfer ilmunya. Ya, Imam itu tidak bosan-bosan menasihati kita, menasihati kalian. Walaupun kalian itu muakal kaya apa, jengkel kaya apa, tetap diperhatikan, tetap didoakan. Nggak ada ditanya dua guru kok, dua guru kok membuatkan itu nggak ada. Kalau seandainya ada, itu ya mungkin bukan tipe dua guru yang baik. Ya, ada dua guru pasti mendoakan kebaikan kepada anak didiknya, mendoakan santri-santrinya, mendoakan siswa-siswinya. Itu adalah dua guru. Ya. Wa kullu dzalika li annahu yuhibbuka asmiran kama yuhibbuka abuka wa ummuka. Kenapa dua guru itu kok seperti itu? Karena apa? Dua guru sangat menyayangi kalian. Dua guru sangat menghargai kalian, menghormati kalian. Ingin kalian itu menjadi orang yang sukses, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Semua guru itu pasti cita-citanya seperti itu. Masa ada guru yang mempunyai cita-cita jelek guru nggak ada. Begitu juga orang tua. Masa ada sih orang tua itu mempunyai cita-cita kok jelek? Nggak ada. Bahkan menurut saya misalkan ada seorang maling, seorang perampok yang punya anak. Masa sih bapaknya, ibunya itu, nanti kamu kalau sudah besar, ya kamu lanjutkan profesi bapak ya, jadi perampok, jadi maling. Masa ada? Nggak ada. Ya, padahal profesinya ayahnya, ibunya itu adalah profesi yang tidak baik. Itu saja nggak pernah yang mendoakan kejelekan pada anaknya, itu nggak pernah. Pasti apa? Dia berdoa. Nah, walaupun bapak seperti ini, walaupun bapak itu maling,
bapak itu rampok, kamu itu ya, kamu itu harus ngaji, kamu itu harus sekolah. Biar tidak seperti bapak yang maling ini, tidak seperti rampok, tidak. Itu pasti kita yang orang pasti mulia. Ya, begitu dengan guru, walaupun menguatkan, mengutik, ya, istilahnya adalah dikasih nasihatkan, nah dikeluarkan peringatan, nah langsung diucap lewat peringatan diri, apa? Tuh, semoga saya tidak tahu ya. Jangan sampai. Karena itu akan menyebabkan ketidakmanfaatan ilmu kamu. Walaupun kita sak sumber langit, walaupun cerdas sak sumber langit, walaupun ilmu yang kalian terima itu berjuta-juta, bermilion-milion, tapi kalau kalian tidak bisa menghargai ilmu kalian, tidak bisa menghargai guru kalian, maka jangan mengharapkan guru itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalian perhatikan. Kalian ini sudah dewasa, sudah remaja. Kalau kalian anak TK, anak berikut, anak SD, SMP, mungkin wajar. Sering ngobrol, namanya berbalik. Belum tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk. Wajar kan? Ketika hubungan ngajar, anak kecil itu malah keluar beli es, beli cilok, ya, ramai sendiri wajar anak kecil. Tapi masa sih kalian yang sudah dewasa, kalian yang katanya sudah remaja, masa kalian seperti itu, tidak ada dewan guru? Jangan. Masa kalian itu disambungkan sama anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa, belum tahu baik dan buruk. Kalian sudah berkali-kali baik buruk, ya, sudah dewasa, sudah remaja, masa rame tok nama guru ini? Jangan sampai. Wayang ciuran batu nanti mustadilika rojulan aliman muhadzakan. Jadi dewan guru itu pasti mengharapkan kalian itu nanti ketika sudah besar, kalian nanti ketika sudah keluar dari sini, kalian ketika sudah berkeluarga, kalian ketika sudah berkecimpung di masyarakat, kalian itu benar-benar menjadi orang yang berguna, orang yang benar-benar bermanfaat, berguna bagi nusa, berguna bagi bangsa, berguna bagi keluarga, berguna bagi agama, semuanya berguna, manfaat. Nah, itu adalah harapan, itu adalah cita-cita, angan-angan semua dewan guru. Ya. Wasari fahtari mongko mulyaake sapa sira. Fahtari mongko mulyaake sapa sira. Ustaz jaga guru sira. Karena tahtarmu kaya oleh mulyaake sira, walidayka ibu tuwa lurus sira. Walidayka ibu tuwa lurus sira. Di antara lisan lawan lurus sira. Amakahu ing dalem ngarep ustaz diadabi lawan sopan. Diadabi lawan sopan. Wabarakan nama lan berman sopan sira. Ma'ahu sertane ustaz. Ma'ahu sertane ustaz diadabi lawan sopan tata krama. Wa idza kana lan nalikane berman. Lan nalikane berman. Lana yang berman sopo ustaz pala tak tok mongko ojo putus sopo sira kalamahu ing bermane ing omongane ustaz walakin tagir lan tetapine ngenteni ono sopo sira ila ayyafruwa Pungkul yang rampung sopo ustaz minggu sangke dalam. Jadi muliakanlah anak-anakku, muliakanlah wahai siswa-siswi semuanya yang ada di sini,
guru kalian itu kalian muliakan. Seperti halnya kalian itu memuliakan orang tua kalian. Kalian itu memuliakan orang yang kalian muliakan. Orang tua, dewan guru, orang yang punya pangkat, orang yang punya derajat. Muliakanlah guru kalian. Salah satu contoh kita memuliakan dewan guru bagaimana? Di antara bisa amalahu biadabi. Ketika kita duduk di depan dewan guru, kita harus punya etika, punya sopan santun. Mosok duduk ketika di kelas, mosok duduk mosok metangkring, mosok silo, mosok. Nah itu berarti apa? Itu berarti tidak punya etika, sopan santun ketika duduk di depan dewan guru. Walaupun nomor mahu diadabi, kalian kalau ngomong bicara dengan dewan guru ya harus dengan sopan, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang pelan. Jangan sampai nada kalian itu terlalu tinggi. Ya, ngomong karo ngomongnya dikira ngomong karo konco. Tak dulu iya maksudnya dewan guru kok ngomongnya karo ngono, ya Allah. Kalau Pak menjawabnya tiap bulan gak bosan juga tugas setiap hari itu gak bosan dulu. Masa kita seperti itu ketikanya? Ada? Ada nggak siswa atau siswi yang seperti itu dengan guru? Semoga saja tidak ada. Semoga saja tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Insya Allah tidak ada. Anak-anak itu insya Allah baik-baik semua. Ya. Murid-murid semua, taat semua, patuh semua, baik kepada dewan guru atau kepada orang tuanya. Amin Allahumma. Wa idza tadallama fala taqta kalama. Ketika kalian itu ingin ngomong dengan dewan guru, maka kalian itu etikanya jangan sampai memutus omongannya dewan guru. Jadi misalkan dewan guru itu sedang menerangkan, dewan guru itu sedang ngobrol dengan dewan guru yang lain, dewan guru itu sedang ngobrol dengan teman kalian. Jangan sekali-kali kalian putus kecuali kalian itu meminta izin dan kalian itu menunggu bagaimana posisi, bagaimana cara kita itu memutus pembicaraan dewan guru. Jadi kalau dewan guru menerangkan banyak benar-benar langsung putuskan bagaimana, itu jangan. Karena itu namanya anak tersebut tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Saya kan tidak paham Pak. Kan wajar Pak. Saya bertanya, tapi tidak dengan itu caranya. Ya, kita tunggu selahnya, kita tunggu berhentinya dewan guru. Ketika sudah berhenti langsung, Bu, nyuwun sewu, Bu, mohon maaf, saya tanya, ada yang saya tidak jelas dari keterangan Ibu, ada yang tidak jelas dengan keterangan Bapak tadi. Yang dimaksud ini bagaimana? Nah itu etikanya. Jangan sampai memutus perkataan dewan guru, memutus keterangan dewan guru, jangan sampai. Ya, harus ada etikanya. Makanya kalian, mungkin kalian kemarin belum tahu, ya sekarang sudah tahu. Kalian coba, kalian biasakan, kalian lakukan apa yang kalian dapat dari ngaji ini. Ya, jadi nanti misalkan kalian ada dewan guru, ketika menerangkan, ketika kalian tidak paham, ketika kalian bertanya, bagaimana etikanya bertanya. Nah, ini harus paham kalian. Wasami ulang amri umrum sebesar. Wasami lan amri umrum sebesar. Ilama maring barang. Ilama maring barang yulkihi kang murake sapa ustaz Imam. Yulkihi kang murake nibake mentransfer sapa ustaz Imam minat durusi saking pira-pira pelajaran. Minat durusi saking pira-pira pelajaran. Wa idza lam tafad
Wa idza lam tafham lan nalikane ora paham sapa sira syai'an ing siji-siji min durusika saking pira-pira pelajaran sira fas'alhu mongko takono sapa sira ing ustaz bilutfin kelawan alus wahtiramin lan mulyaake. Jadi dengarkanlah semua apa yang disampaikan oleh dewan guru, apa yang diterangkan oleh dewan guru, agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ketika kita tidak paham, maka apa? Maka tanyalah, ya, tanyalah pelajaran-pelajaran, tanyalah mana yang kurang jelas dengan lembut, dengan halus, dengan sopan, dengan memuliakan dewan guru. Biantar fa'ah kelawan yento ngangkat sira usbu'aka ing driji sira awalan ing dalem kawitane hatta ya'dzana hingga ngidini sapa ustaz lakan sira bisuali ing dalem takon. Yaitu caranya dengan mengangkat kedua tangan, mengangkat jari telunjuk. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya mau tanya. Dan kalau sudah dipersilakan sama dewan guru, baru kita ngomong, baru kita menjelaskan, menyampaikan apa yang belum paham dari keterangan dewan guru itu. Wa idza sa'alaka syai' lan nalikane takon sapa ustaz ing sira an syai'in saking suci-suci faku mongko ngateko sapa sira wa ajib lan jawab sira ana soalihi ing atase takonane ustaz bijawabin kelawan jawaban hasanin kan bagus. Jadi ketika dewan guru itu tanya kepada kita, ya, menanyakan tentang perihal apapun kepada kita, maka kita jawab, yaitu dengan cara apa? Kita berdiri. Jadi sampai wayang Allah, Pak, sambil berdiri. Ya. Ada apa Bapak memanggil saya? Ada apa Ibu memanggil saya? Apa yang bisa saya bantu? Ya. Bukan cuma duduk saja, Pak, sambil duduk. Itu berarti apa? Kurang punya etika. Tapi apa? Berdirilah dan jawabi dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan jawaban yang tidak menyakiti, dengan jawaban yang tidak dengan nada tinggi. Itu adalah cara menjawab pertanyaan dewan guru. Wala yajuzulan orang tidak boleh antujiba apa yang kau jawab siro. Ida sa'ala nari kami takon sopo ustaz. Wiroka liyani siro. Jadi maksudnya ketika dewan guru itu menanya kamu, menanyakan seseorang, menanyakan kalian individu seseorang, maka jangan dilimpahkan kepada teman kamu. Nah ini sering terjadi ya. Dewan guru tanya kalian, wahai Abdullah misalkan, ya, Abdullah 3 tambah 3 berapa? 3 kali 3 berapa? Kemudian tidak bisa jawab. Jawaban kira itu. Nah itu namanya ditanya dewan guru malah nggak menyuruh temannya untuk menjawabnya. Itu juga termasuk tidak sopan. Nah, ini sering kan? Dan ditanya dewan guru malah dilimpahkan kepada temannya. Mana tugas kamu yang sudah kamu kerjakan? Mana PR kamu yang sudah kamu kerjakan?
ini orang cari PR ini ngirim buku nih ngirim tugas nih aku kan kerja nih ini dulu itu berarti apa? Itu termasuk anak yang tidak punya etika. Ada yang seperti itu? Ada apa banyak? Banyak. Waduh banyak itu boleh. Siapa yang biasanya dia korban? Biasanya dia korban dia yang pintar, yang enggak soal pun enggak. Novel saya biasanya dia korban. Boleh kalau kamu sebut enggak saya misalnya apa? Bungkulu pilihan untuk mencari subhanallah. Sungguh mulia Allah yang berkorban teman-teman. Insyaallah. Iya, gitu ya, apa ya? Ya subhanallah. Jadi kita sebagai murid jangan sampai melimpahkan jawaban kepada teman kita, ya, melimpahkan tugas, melimpahkan apapun padahal apa dengan guru itu bukannya kepada kita. Berada mengetahui jawaban. Berada mengetahui jawaban. Sinjolok berkoni maksudnya. Laisa itu orang wahada. Laisa itu orang wahada. Minal adabi itu betul saking sopan. Itu semuanya tidak sopan. Itu semuanya merupakan anak yang tidak punya etika. Ya makanya jangan sekali-kali kalian mengikuti seperti itu. Ida arata yang dari mana kami pakai satu surah. Ayuhibbaga ingin berteman. Siapa? Ingin berteman dengan surah. Usaha juga sebut berusia. Fakir mengkong ngetepong sirah. Ngetepong sirah. Dua cibatika kelawan biro-biro wajibat itu. Wayani utawi kewajiban. Wayani utawi kewajiban antara bukan. Wayani utawi kewajiban antara bukan. Iku yang kau menepi seposia. Alam mundur kata si hadir pulayani hingga sahabat-sahabat bino. Waktu dalam waktu al-mu'ayyani dan bermata-mata. Ketika kalian itu menginginkan, mengharapkan menjadi orang yang dicintai, orang yang diberanikan, orang yang disayangi, orang yang selalu diberanikan oleh Tuhan Guru, maka kalian juga harus melakukan kewajiban-kewajiban kalian. Di antaranya yaitu kalian itu selalu hadir, selalu datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ya, kalian terlambat atau tidak ketika sekolah? Kalian terlambat atau tidak ketika ngaji? Ya, nah itu adalah salah satu caranya bagaimana kita itu selalu diperhatikan. Orang yang sudah diperhatikan, ya, dengan pelajaran-pelajaran kemarin. Orang yang sudah diperhatikan, orang kalau sudah disayangi, ya, maka orang itu juga akan mudah menggunakan, mudah menyayangi, mudah memperhatikan, mudah semuanya. Ya, kita harus menjadi orang yang selalu disayangi, diperhatikan oleh Allah, disayangi oleh Allah, menjadi kasih Allah, hamba-hamba yang pilihan Allah. Para taliba moko ojo rotik seposi. Para taliba moko ojo rotik. Jangan sampai kalian itu tidak hadir. Para taliba moko ojo sampai rotik seposi. Autaji atau teko seposi. Autaji atau teko seposi. Muta'akhir halikeri. Illa limubrin kecoba promo ubin. Sohihin kan benar. Jadi kalian jangan sekali-kali kalian itu terlambat ngaji, terlambat sekolah, jangan sekali-kali. Kecuali memang terlambat kalian itu gara-gara ubur, gara-gara sebab yang
yang memang sebab itu bisa dibenarkan. Ya, bukan hanya sebab. Karena apa? Tidak segala sebab, tidak semua sebab terlambat itu dibenarkan. Contoh misalkan, kenapa kamu terlambat? Iya Pak, saya tadi itu tiduran Pak. Kenapa terlambat? Iya Pak, saya tadi itu main HP dulu Pak. Kenapa terlambat? Saya tadi itu nongkrong dulu Pak. Kenapa? Itu berarti apa? Itu sebab-sebab terlambat yang tidak dibenarkan. Ya, kecuali sebab yang dibenarkan, misalkan kalian terlambat. Kenapa terlambat? Iya Pak, tadi angkotnya itu lama Pak. Padahal saya sudah siap-siap, sudah berangkat setengah 1 Pak. Tapi apa? Berhubung angkotnya itu tidak ada, akhirnya apa? Saya terlambat. Nah, itu namanya apa? Itu namanya sebab yang dibenarkan, udzur syar'i. Ya. Kenapa terlambat? Ya Pak, soalnya tadi habis membantu orang tua Pak. Orang tua lagi mau berangkat ke pasar, orang tua tadi membutuhkan bantuan, akhirnya saya terlambat Pak. Nah itu berarti apa? Itu adalah salah satu sebab-sebab yang dibenarkan. Ya, karena apa? Tidak semua sebab kalau yang terlambat itu dibenarkan. Ada terkadang sebab itu dibenarkan dan juga terkadang sebab itu tidak bisa dibenarkan. Wa anbiya bi'ulaminton perikatan sir. Apa itu perikatan? Apa itu perikatan? Ada yang tahu? Wa anbiya bi'ulaminton perikatan. Cepat-cepat. Musayang. Perikatan cepat-cepat. Ya. Aidan kelawan ila duhuli ma lebih bil asli indah kelas. Ba'da istirahati dalam saksi istirahat. Jadi ketika bel masuk sudah berbunyi lagi, maka kalian itu disuruh cepat-cepat masuk kembali ke kelas. Nah, sudah kalian terapkan apa belum? Belum. Ketika sudah ada bel, kalian itu masih nyantai beli-beli, nyantai nongkrong, nyantai duduk, apa kalian langsung masuk? Leres. Jajan dulu. Jajan. Masya Allah. Semoga semua menjadi anak yang soleh, solehah. Amin. Ojo balik di lure. Enggak, ketika kalian langsung masuk, berarti apa? Itu adalah tanda-tanda ini anak yang soleh, ya kan? Sesuatu yang soleh, solehah. Satu tunduk pada syukur. Alhamdulillah. Semoga itu juga menjadi doa. Ya seperti itu memang menjadi doa. Kalian doa dialami oleh para malaikat yang sekarang ini ikut ngaji di sekolah ini. Dan ya alhamdulillah nanti kalian bisa merubah semua sifat-sifatnya. Wahdan yang biasa posisi. Wahdan yang biasa posisi. Antu iba ingin berpenisir. Antu iba ingin berpenisir. At-ta'akhuro ingin. Ya jadi perhatikan. Wahdan antu iba ta'akhur. Jadi jangan sampai kalian itu membiasakan datang terlambat. Kalian itu membiasakan datang tidak tepat waktu. Karena kalian kalau sudah membiasakan maka itu akan menjadi hobi, menjadi kebiasaan, menjadi karakter kalian. Kalau sudah menjadi karakter maka apa ya? Susah, sulit untuk menghilangkannya. Ustaz setiap hari terlambat, tapi datang tepat waktu, datang sebelumnya, wah ya waktu. Coba ini ngomong oleh sudah mendarah daging, sudah menjadi karakter. Terus nanti guru jam pertama itu nyantai, gak pernah muring-muring sama aku. Guru gak pernah dukung sama aku, gak pernah jiwit sama aku, gak pernah mukul aku, gak pernah. Yang dihormati hanya dewan guru yang ditakuti saja. Kalau dewan guru yang kita mau ditakuti itu betul-betul waktu. Boleh ini buah, boleh ini ngomongin, boleh ini jiwitan.
memiliki hukuman, memiliki dan sebagainya. Tapi dengan guru yang misalnya kalem, misalkan dengan guru yang sepuh, dengan guru yang perempuan atau dengan guru yang muda, nyantai, nyantai, karena guru lain, ya jangan sampai. Kaidah Ustaz, kaidah apa? Mau kali main pun Kaidah apa? Moga kali main pun Al-Ustaz sopoku tak tahir moga kaya alasan sila ama mahu itu ngarpe Ustaz dianggarin melawan alasan-alasan batilatin kang batal dianggarin melawan alasan-alasan batilatin kang batal wa anta kama lan mentok sira buru saka ing pelajaran-pelajaran sira kullaha wa sikabene burus atau pelajaran waktu dawilu lan ngabinake sesuatu ala hidbiha atase ngapalake burus kau pelajaran ala hidbika atase ngapalake burus kau pelajaran mutola'ah dia lan mutola'ah si belajar mutola'ah burus wa ta'lani lan nemen-nemeni sapa sira bina Allah kati kutubika lawan bersih pira-pira kitab sira wa ta'lani lan pira-pira kitab sira wa tartibiha lan nertibake kutub wa ta'lani lan nurut sapa sira nurut DPDP anda asal sapa sira li awamirin ustadi mari pira-pira perintah itu min qalbika saking hati sira. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalian harus mengetahui bagaimana ketika seorang guru, seorang kiai ketika jengkel kepada kalian, ketika kalian itu habis melakukan kesalahan, melakukan apa yang dilarang oleh Rasul, maka kalian harus segera mungkin untuk minta maaf kepadanya. Harus minta maaf. Ya, jadi misalkan tadi ketika dewan guru ngajar kalian, ketika dewan guru ngajar menerangkan kalian kami saja. Ya, bisa jadi ada dewan guru itu yang mantul. Cuma ada terkadang dewan guru itu mangkelnya diungkapkan, ada yang dewan guru mangkelnya tidak diungkapkan, ya. Tapi walaupun seperti itu kalian juga harus cepat-cepat untuk minta maaf, ya, minta maaf kepada dewan guru. Watan kaulah awam dan ustadi min bagian. Kalian patuh, kalian tunduk kepada dewan guru harus dari lubuk hati kalian. Ya, jadi jangan maksudnya dari lubuk hati kalian maksudnya kalian jangan sampai kalian nurutnya kepada dewan guru itu hanya nurut kita kelihatannya saja, yang nampaknya mati. Contohnya maksudnya bagaimana? Ditongkon dewan guru, disuruh dewan guru, kita isi makan, ya kita isi makan, melakukan apa yang disuruh. Tapi apa? Hatinya misalkan beruntung, aku mana ditongkon, aku mana, ini korban saya itu aku mana. Jadi mereka tidak patuh dengan sepenuh hati. Contoh misalkan kalian disuruh untuk isi speaker, ya, tugas speaker. Mbak, mas, ya, ini speakernya habis, tolong ini diisi lagi. Aku mana? Kita sih mana? Ya, kalian ini memang berangkat ke kantor membawa speaker, tapi apa? Hatinya beruntung. Taruh makhluk, aku mana? Aku berusaha apa? Beruntung, aku bakal beruntung. Ini katanya semua aku. Saya ini ngomong mana? Katanya seperti kongkong itu. Ini namanya apa? Ini namanya beruntung. Ini namanya patuh taat tidak sepenuh hati. Jadi kita taat kepada Allah. Jangan sampai kita itu beruntung. Kita sih sholat, tapi apa?
berunding. Nah dulu rakyat mau sholat subuh, mau sholat maghrib. Sholat di rumah, kok sholat maghrib? Itu orang ini. Jadi kalau misal orang mau sholat itu kalau pusing dengan muslim, saya kafir, ya itu gak pernah sholat. Kadang minggu gak pernah sholat. Terus kita ya sholat apa? Agamanya ya sembuh, ya jangan iri. Kalau kita merasa Islam, kita merasa iman, kita punya agama, ya kita harus sepenuhnya kita lakukan sepenuhnya. Jangan sampai kita berhenti, ya. Mungkin itu adalah pertemuan yang terakhir. Semoga saja kita semua yang datang, kita semua yang hadir, kita semua yang ngaji, baik yang waktunya cuma sehari, 2 hari, atau bahkan nantinya 8 hari, semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Semua yang di sini semoga saja bisa menerapkan apa yang telah saya sampaikan. Walaupun sedikit kalau kalian terapkan pada dewan guru, pada orang tua kalian, kepada Tuhan yang menciptakan kalian, itu adalah hal yang sangat istimewa, hal yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa meneladani, bisa menekuni, bisa mengamalkan semua apa yang ada di kitab ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca sholawat sambil berdoa. Allahumma ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala اللهم انفعنا بمجتمعنا وبه حوائجنا واستر أمراضنا ونور قلوبنا واشف مرضاتنا بك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بمجتمعنا واستر أمراضنا ونور قلوبنا واشف مرضاتنا بك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنك أنت الأمر المرحوم وتفرقنا وتعبد وتفرقنا وصلنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما تنفعنا وصحة وعبادة واسعة. اللهم بحق سيدنا محمد بحق شيخ الموطن اجعلنا وزوجتنا ودينا واولادنا واهلنا وطلبنا وجميع من حاضر في هذا المدرسه من اهل العلم والتقوى والرضا واجعلنا وليا حسن الخاطب واجعلنا وليا الجنه. ربنا يا ربنا احسن وباركنا وارحمنا نكون من الخاسرين. اللهم يا الهنا اجعل مدرستنا هذه مدرسه نافعه مدرسه عاليه مرفوعه مدرسه طيبه مدرسه ميمونه
madrasatan mubarakah, madrasatan ma'murah bi fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita sudah ada salah dan juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.